Oke, baik. Tes tes 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Lagi di web 3 kita ya, teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait lanjutan dari bab 3. Mungkin teman-teman sebenarnya ketika membuat metode atau proposal penelitian itu kan sampai di bab 3 saja. Metode penelitian hanya saja di universitas terbuka ini teman-teman diminta untuk eh, ada gambaran lah setelah bab 3 itu apa yang harus dilakukan. Jadi nanti kita akan membahas sedikit terkait apa saja yang teman-teman akan lakukan setelah proposal diterima. Oke, baik, saya izin share screen. Oke, baik. Yang akan teman-teman lakukan adalah terkait, kan di bab 2 ada yang namanya hipotesis, penulisan hipotesis. Nah, di bab 3 itu harusnya ada terkait uji-uji apa saja yang digunakan untuk melakukan uji hipotesis. Nah, pada kesempatan kali ini akan dijelaskan uji apa saja yang dilakukan untuk melakukan uji hipotesis. Ini biasanya untuk penelitian jenis kuantitatif. Oke, jadi misalkan adalah teman-teman nanti setelah sebar kuesioner atau datanya itu bisa didapatkan secara sekunder berdasarkan variabel penelitian teman-teman. Misalkan ini tentang nilai TOEFL. Nah, nilai TOEFL ada urutan 1 sampai 8 antara kelas A dengan kelas B. Mungkin dia melakukan eksperimen, entah apa eksperimennya, terus dia akan membandingkan kelas A dan kelas B. Jadi dapat data yang seperti ini. Atau yang di bawah sini adalah responden berdasarkan umur. Di sini usianya dari 15 sampai 69, terus Y-nya ini adalah jumlah. Misalkan yang berumur 17 itu jumlah respondennya 17. Nah, ini cara ini ya, cara salah satu cara menyajikan data berupa grafik. Ada grafik bentuk grafik garis, ada bentuk diagram batang, ada bentuk ini scatter ya, dia titik-titik. Nah, ini juga diagram batang, ini ada diagram lingkaran. Kalau di sini responden berdasarkan umur sama seperti ini, hanya saja di sini bentuknya pakai batang, di sini hanya titik-titik saja. Ini juga cacah responden berdasarkan kelompok umur. Nah, kalau di atas ini tadi umurnya 15, 20, 25, dia nggak dikelompokkan. Tapi kalau yang di sini ini dikelompokkan. Yang berada di bawah 25 tahun, berada dari 26 sampai 35, 36 sampai 45, dan seterusnya. Jadi dalam statistika itu ada yang namanya data tunggal dan data kelompok. Data tunggal itu seperti apa? Seperti ini. Dia penyajian datanya itu nggak ada perkelompokan. Nah, umur 15 tahun berapa? Umur 20 tahun berapa? 25 berapa? Dan seterusnya. Tapi kalau dikelompokkan, maka ada akan pengelompokan umur 15 sampai 25, 26 sampai 35, dan seterusnya. Gimana cara membentuk kelompoknya? Ini ada caranya sendiri. Jadi nggak bisa langsung di bawah 25
atau jaraknya dia maunya 26 sampai 30, 30 sampai 50. Nah, itu nggak bisa. Jadi interval antar kelompok ini juga ada rumusnya untuk menentukannya seperti apa. Kemudian ada juga penyajian data menggunakan diagram lingkaran. Oke, jadi apa yang bisa didapat? Jadi data yang kita peroleh dari sebuah survei, terutama yang respondennya cukup banyak. Jadi kalau kuantitatif biasanya respondennya banyak, tapi kalau kualitatif nggak ada penyajian data seperti ini. Karena kan kualitatif biasanya pengambilan datanya menggunakan wawancara. Nah, wawancara itu kan biasanya narasumbernya nggak banyak. Tapi kalau kuantitatif, dia itu nyebar kuesioner atau dapat data, nah biasanya respondennya banyak. Nah, biasanya responden yang cukup banyak itu seringkali mempunyai pola tertentu yang bisa dibaca ketika kita menyusun data tersebut dengan cara tertentu. Nah, ini ada bahasa cara tertentu. Jadi menyajikan data seperti ini nggak bisa langsung dibuat gitu aja, tapi ada hal-hal yang teman-teman harus lakukan terlebih dahulu. Ada rumus-rumus yang harus digunakan. Oke, jadi yang akan teman-teman lakukan di uji itu ada yang namanya uji normalitas. Nah, jadi di uji normalitas itu untuk menguji apakah data teman-teman itu berdistribusi normal atau tidak. Jadi ini untuk yang kuantitatif ya. Jadi syarat kuantitatif, data teman-teman itu wajib berdistribusi normal. Kalau kualitatif nggak ada dia uji-uji normalitas. Tapi kalau kuantitatif, data yang didapat, angka-angka yang didapat itu dilakukan uji normalitas. Sehingga nanti didapatkan apakah datanya itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, ini gambaran bagaimana bentuk distribusi normal. Nah, ini kalau grafiknya itu nanti seperti ini terlihat di sini membagi dua sama rata. Ini berarti datanya ini berdistribusi normal. Nah, ini bisa terlihat di sini. Jadi kalau dia nggak normal, gimana datanya? Bisa jadi dia akan ke atas terus. Atau enggak, dia nanti membaginya di sini, di ujung sini, atau di awal sini, enggak di tengah. Tapi kalau normal itu, dia penyebaran datanya itu antara kiri dan kanan itu pas. Oke, tapi untuk uji-uji itu biasanya bisa menggunakan SPSS atau nanti ada alat lainnya yang mungkin teman-teman bisa itu bisa digunakan buat uji normalitas. Jadi yang pertama kali dilakukan sebelum uji hipotesis adalah uji prasyarat data dulu yang namanya uji normalitas. Nah, pemilihan prosedur statistika. Jadi untuk data itu secara umum biasa datanya itu berupa interval atau rasio. Nah, ini data itu wajib memenuhi karakteristik berdistribusi normal, yaitu memiliki titik tertinggi yang ada di tengah distribusi dan memenuhi tingkat kemiringan, nilai skewness dan kurtosis, dan tidak melebihi batas tertentu. Jadi ini seperti gambar yang di sini. Jadi kemiringannya pas, antara kanan dan kiri, membaginya juga pas, dan lainnya. Oke. Nah, dari data-data yang teman-teman punya, sebelum melakukan uji-uji, ada yang namanya ini, statistika deskriptif. Jadi apa itu statistika deskriptif? Adalah statistika yang digunakan untuk membuat ringkasan dari data yang diperoleh untuk mendapatkan informasi tertentu dari data yang ada. Dalam statistika deskriptif, fokusnya pada data.
bukan pada peubah. Maksudnya peubah ini bukan fokus pada variabel bebas maupun terikatnya. Jadi dia hanya fokus pada angka-angka yang didapat. Nah, jadi statistika deskriptif akan memberikan informasi yang diperlukan kepada peneliti atau pembaca terkait ini. Datanya itu seperti apa? Jadi contoh statistika deskriptif itu biasanya menceritakan ini, pusat kecenderungan, ukuran variabilitas data, dan perbandingan nilai standar. Jadi ini semua ada di statistika. Jadi apa itu central tendency atau pusat kecenderungan? Ini. Ada yang namanya ukuran pusat. Ini mungkin bahasa statistikanya ya. Tapi secara umum pasti sudah sering teman-teman gunakan. Jadi ada 3 ukuran pusat kecenderungan yang sering digunakan, yaitu mean rata-rata, median nilai tengah, sama modus nilai yang paling sering muncul. Nah, jadi ketiga ukuran ini harus diurutkan datanya. Jadi misalkan teman-teman punya angka, yang angka ini tadi, nah misalkan ada data seperti ini. Nah, data ini kan belum deskriptif statistik nih, statistika deskriptifnya kan belum dapat. Nah, yang dimaksud statistika deskriptif yang ukuran pemusatan data, itu dijelaskan nanti di bawah bahwa untuk kelas A kan yang warna biru nih, itu rata-rata skor TOEFL-nya adalah, nah ini, dari awal sampai akhir ditambahkan dibagi banyak data, itu rata-rata. Jadi statistika deskriptif bukan menjelaskan orang pertama mendapatkan TOEFL 423, orang kedua mendapatkan 427, orang ketiga 430, bukan gitu ya statistika deskriptif, tapi yang dicari adalah rata-ratanya. Rata-rata TOEFL kelas A adalah misalkan 440. Terus median atau nilai tengah. Jadi nilai tengah itu nilai yang berada di tengah. Jadi kalau lihat data di sini, karena ada 8 data, maka nilai tengahnya itu berada di tengah sini. Jadi untuk mendapatkan median dari data kelas A itu adalah 437 tambah 440 dibagi 2. Nah, kemudian untuk modus, jadi ada 3 kan tadi yang dicari. Rata-rata, median itu nilai tengah, modus itu nilai yang paling sering muncul. Ternyata di sini masing-masing angka dari 423, 427 sampai 440 nggak ada angka yang muncul lebih dari 1 kali, berarti modusnya adalah semuanya. Jadi modus itu boleh lebih dari 1. Tapi kalau median itu hanya 1. Nah, jadi yang dijelaskan di ukuran pemusatan data itu adalah ini, rata-rata, median, dan modus. Nah, terus ada juga menjelaskan terkait simpang rata sama simpangan baku. Ini semua ada di mata kuliah statistika pendidikan ya harusnya ya. Cara menghitung mean, median, sama modus. Kemudian untuk ukuran variabilitas itu ada yang namanya simpangan rata sama simpangan baku. Nah, ini teman-teman bisa cari juga nanti. Ini kalau penelitian teman-teman jenisnya adalah kuantitatif. Kalau kualitatif nggak ada yang seperti ini. Oke, terus ada juga nilai standar atau standar deviasi. Jadi banyak hal yang bisa teman-teman tunjukkan di penelitian teman-teman menggunakan statistika deskriptif. Jadi data itu nggak cuma ditampilkan aja di bentuk tabel atau diagram, tapi juga dijelaskan bentuk paragraf. Nah, di mana dalam paragraf tersebut akan muncul rata-ratanya, mediannya,
modus, simpangan rata, simpangan baku, sama standar deviasinya. Itu nanti gambaran yang teman-teman lakukan setelah proposal penelitian teman-teman diterima. Nanti di bab 4 ini yang harus teman-teman jelaskan di data kuantitatif teman-teman. Oke, terus ada yang namanya statistika inferensial. Nah, kalau tadi statistika deskriptif, nah ini adalah statistika inferensial. Apa itu? Prosedur statistika untuk generalisasi itu disebut statistika inferensial. Secara singkat, statistika inferensial mempunyai dua fungsi. Yang pertama ini membuat estimasi populasi berdasarkan sampel acak yang sudah kita pelajari kemarin. Yang kedua, untuk menguji hipotesis berbasis statistika. Jadi, ketika teman-teman nanti punya data kuantitatif, misalkan data kuantitatif yang ini, nah ini nggak langsung uji hipotesis, tapi yang pertama kali dijelaskan di bab 4 adalah terkait statistika deskriptifnya. Jadi, jelaskan dulu rata-rata, nilai tengah atau median, sama modus. Setelah statistika deskriptif sudah dijelaskan, baru masuk ke uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu masuk dalam ini, statistika inferensial. Itu nanti alurnya itu nggak langsung statistika inferensial, tapi harus melalui statistika deskriptif dulu. Oke, di statistika inferensial, yang pertama kali dilakukan tadi adalah estimasi populasi berdasarkan sampel acak, di mana estimasi statistik parameter populasi didasarkan pada asumsi bahwa sampelnya telah dipilih secara acak dan mewakili keseluruhan populasi. Jadi, teman-teman yang kemarin itu ada rumus-rumus dalam pengambilan sampel. Jadi sampel yang banyak, misalkan ada 500, ada yang 1000, atau ada yang 150, itu tidak semuanya diambil, tapi bisa menggunakan sampel. Sehingga asumsinya sampelnya nanti bisa mewakili keseluruhan populasi yang besar tadi. Oke. Nah, ini untuk uji hipotesis, ada yang namanya central limit theorem, yang dimana kita harus mengetahui 3 hal dari teorema ini. Teorema titik tengah, yang pertama, rata yang kita peroleh dari jumlah tak terbatas sampel acak akan membentuk distribusi normal. Jadi ini syarat data teman-teman adalah ini, wajib berdistribusi normal. Itu syarat pertama. Jadi ada yang namanya uji normalitas data. Kemudian rata dari distribusi sama dengan rata populasi yang daripadanya sampel diambil. Kemudian ada lagi simpang baku dari distribusi rata sampel berkaitan langsung dengan simpang baku dari peubah yang telah diukur. Jadi intinya dari teorema titik tengah ini adalah alasan kenapa data itu wajib berdistribusi normal. Jadi kalau data teman-teman tidak berdistribusi normal, maka tidak boleh lanjut uji hipotesis. Harus mengulang lagi mengambil data kuantitatifnya. Oke, setelah uji normalitasnya terpenuhi, baru yang terakhir ada yang namanya pengujian hipotesis. Nah, hipotesis penelitian adalah dugaan masuk akal, tebakan yang berdasar, atau prediksi yang didasarkan pada teori atau empiris.
Satu-satunya tujuan hipotesis adalah memberikan kerangka kerja yang logis. Nah, di mana dalam uji hipotesis itu akan membutuhkan uji-uji statistika. Jadi teman-teman nanti kalau kuantitatif dan statistik mau tidak mau harus membuka buku statistik apa saja uji-ujinya dan bagaimana cara melakukan uji hipotesisnya. Oke, ini untuk yang uji hipotesis. Oke, jadi alur di bab 4 itu nanti ada yang namanya uji hipotesis yang teman-teman harus lakukan. Kemudian satu lagi materi ini gambaran yang akan teman-teman kerjakan. Uji-uji yang sudah teman-teman lakukan itu nanti dimasukkan dalam yang namanya analisis hasil. Jadi analisis hasil ini nanti akan dibagi dua bagian, akan dijelaskan pada hasil penelitian dan diskusi. Jadi di bab 4 itu ada analisis hasil sendiri, ada juga diskusi sendiri. Nah, yang pertama, pentingnya menuliskan bagian hasil penelitian. Ini terkait hasil penelitian dulu. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, Anda harus menghindari penggunaan data yang tidak penting. Jadi fokus pada data yang penting saja. Informasi yang disampaikan pada latar belakang yang sudah kita uraikan itu harus mampu disajikan pada BHP. BHP ini ya bagian hasil penelitian. Jadi latar belakang yang sudah dibuat itu kan ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, itu harusnya terjawab di hasil penelitian. Itu bagaimana terkait permasalahan yang sudah diungkapkan di latar belakang. Nah, bagaimana struktur dan pendekatannya? Sebagian besar format laporan penelitian ada dua cara. Yang pertama, menyajikan hasil diikuti dengan penjelasan singkat tentang temuan. Contoh, ketika kita mengamati beberapa hipotesis yang sudah diajukan ternyata ditolak. Pada bagian hasil, Anda bisa menuliskan bahwa sejumlah hipotesis berdasarkan analisis data ditolak, tetapi kita ingin menjelaskan alasan bahwa sejumlah hipotesis yang diajukan ditolak. Tempat yang tepat adalah pada bagian diskusi. Jadi kan kalau teman-teman yang menulis di bab 2 itu ada uji hipotesis, ada H0 itu biasanya yang ditolak, H1 itu yang misalkan ada pengaruh. Nah, itu nanti bisa dibahas apakah hipotesisnya diterima atau ditolak. Itu disajikan di hasil penelitian. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua di BHP atau bagian hasil penelitian yang ditulis adalah memberikan penjelasan secukupnya. Model penyajian ini lebih umum dipakai dalam laporan penelitian yang panjang untuk memudahkan memahami setiap temuan. Jadi temuan ini berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat. Oke, nah ini isi bagian hasil penelitian. Nanti di analisis hasil penelitian itu yang teman-teman masukkan adalah ini. Pertama, pengantar untuk memahami bagian hasil penelitian itu menyatakan kembali masalah penelitian. Jadi dituliskan dulu permasalahan apa yang ingin kita selesaikan. Bisa dilihat di rumusan masalah. Nah, terus jelaskan ringkasan temuan utama yang disusun dalam urutan logis sesuai dengan metode yang digunakan. Contoh, jika penelitian kita menggunakan kuantitatif, pengambilan datanya menggunakan survei, berarti pertama kali yang harus ditunjukkan adalah survei yang digunakan itu sudah valid dan reliable.
Nah, jadi survei itu ada uji validitas sama reliabilitas. Jadi di hasil penelitian yang ditunjukkan pertama kali ya tunjukkan dulu surveinya. Surveinya bentuknya gimana, validnya gimana, reliabelnya gimana. Setelah itu diikuti dengan menyajikan hasil analisis data. Kemudian, jika diperlukan, kita dapat menggunakan sajian non-tekstual seperti gambar, bagan, foto, peta, tabel yang seperti di slide sebelumnya tentang TOEFL. Nah, itu TOEFL kan disajikan menggunakan diagram grafik atau diagram garis. Ada juga yang menampilkan diagram batang. Terserah ya, data kuantitatif itu disajikannya terserah peneliti. Kalau kualitatif nggak bisa ya disajikan bentuk datanya itu diagram lingkaran gitu. Karena kan dia bentuknya wawancara, bukan survei. Kemudian, jika ada penjelasan yang mengikuti hasil analisis, fokuskan pada hasil yang paling relevan dengan topik yang diselidiki. Untuk panjang halaman itu tergantung dari jumlah dan jenis data yang harus kita laporkan. Jadi nggak ada batasan ya. Tapi biasanya semakin detail harusnya semakin banyak halamannya nanti. Nah, setelah hasil penelitian itu dilakukan, ada namanya bagian diskusi. Jadi hasil penelitian itu hanya membahas temuan-temuan yang sudah teman-teman lakukan melalui uji-uji statistika. Nah, setelah itu baru melakukan diskusi. Ada bagian diskusi. Bagian diskusi digunakan untuk menafsirkan dan menjelaskan pentingnya temuan kita berdasarkan hal-hal yang sudah diketahui. Bagian diskusi juga digunakan untuk menjelaskan pemahaman baru atau wawasan baru tentang masalah setelah kita pertimbangkan dan analisis temuan tersebut. Oke, ini tujuan bagian diskusi. Yang pertama, menjelaskan kembali masalah penelitian. Jadi sama kayak hasil penelitian, kita jelaskan masalahnya apa. Nah, namun di bagian diskusi, selain menjelaskan masalahnya apa, teman-teman juga harus mengaitkan dengan temuan yang sudah teman-teman jelaskan di hasil penelitian. Kemudian menjelaskan makna temuan dan pentingnya temuan. Nah, ini yang paling penting di bagian diskusi adalah ini. Temuan kita itu wajib dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Makanya di bab 2 itu kan ada kajian pustaka. Di mana dalam mencari kajian pustaka, carilah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Nah, nanti itu kajian pustaka itu akan kita tampilkan di bagian diskusi. Jadi, temuan kita apa, kita cocokkan atau kita bandingkan dengan penelitian terdahulu, apakah hasilnya sama atau berbeda? Kalau sama itu samanya di bagian mana, kalau berbeda juga berbedanya di bagian mana. Nah, itu yang akan didiskusikan di bagian diskusi terkait perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan temuan kita. Jadi makanya sangat penting harus ada kajian pustaka. Seperti itu. Oke. Pentingnya bagian diskusi yang baik. Jadi dalam menulis di bagian diskusi itu dianggap paling efektif untuk menunjukkan kemampuan kita. Di mana kita akan bisa menunjukkan berpikir kritis kita, mengembangkan solusi kreatif, merumuskan pemahaman yang lebih mendalam terkait fenomena yang diteliti. Jadi di diskusi itu akan terlihat bagaimana sih cara kita mengolah atau membahas temuan kita dengan teori-teori yang ada dan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah kita masukkan di bab 2.
Makanya bab 2 itu sangat penting ya teman-teman ya. Oke, ini isi bagian diskusi. Yang pertama menjelaskan hasil. Jadi hasil penelitian di bab sebelumnya itu dituliskan secara rinci lagi di bagian diskusi. Jadi penjelasan hasil itu apa? Berikan komentar kita tentang temuan yang kita sudah harapkan. Harapkan ini berarti pakai hipotesis tadi. Berikan penjelasan lebih rinci untuk hal-hal yang ekstrim, yaitu temuan yang tidak diharapkan. Jadi, ketika kita melakukan penelitian, kalau penelitiannya itu ternyata tidak berjalan seperti yang kita harapkan, itu bukan berarti penelitiannya gagal, tapi memang hasilnya ya seperti itu. Nah, itu malah akan menjadi lebih menarik untuk dimasukkan dalam bagian diskusi. Kenapa kok bisa tidak sesuai yang diharapkan? Padahal secara teori mungkin harusnya hasilnya itu bagus, tapi di lapangan setelah kita melakukan uji-uji statistik, ternyata hasilnya di luar yang diharapkan. Nah, itu akan sangat bagus dilakukan bagian diskusi. Nah, ini di bagian diskusi ada ini yang tadi saya bilang, merujuk kembali ke penelitian sebelumnya. Jadi, di kajian pustaka kita itu, penelitian-penelitian terdahulu akan kita masukkan semuanya di bagian diskusi. Kemudian pemanfaatan hasil. Jadi, mungkin dari yang kalau yang research and development ya, pengembangan IT atau pengembangan media atau pengembangan sistem. Nah, itu bisa teman-teman tulis hasilnya itu manfaatnya itu apa di bagian diskusi. Terus yang terakhir menjelaskan tentang hipotesis yang didapat. Apakah diterima hipotesisnya atau hipotesis ditolak. Nah, ini mengorganisir bagian diskusi, gimana nanti langkah-langkahnya. Buatlah bagian diskusi dengan pola piramida. Jadi dari atas ya, piramida itu kan lancip atas, terus itu semakin tidak lancip. Perhatikan konsistensi istilah dan mode narasi. Bagian diskusi biasanya dimulai dengan menyatakan kembali secara singkat masalah penelitian dan temuan. Sama kayak tadi ya. Bagian diskusi yang baik tidak hanya menjelaskan temuan, tapi dia juga menjelaskan temuan yang tidak terduga. Jadi nggak hanya menjelaskan temuan yang diharapkan, juga menjelaskan temuan yang tak terduga. Sebelum mengakhiri diskusi, identifikasi keterbatasan dan kelemahan potensial. Nah, bagian diskusi harus diakhiri dengan ringkasan singkat dari implikasi utama atas temuan yang diperoleh. Penulisan kesimpulan dan saran. Jadi bisa dituliskan keterbatasan penelitian. Ada beberapa tipe keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan rancangan penelitian, keterbatasan dampak, atau keterbatasan data atau statistika. Ini penjelasannya. Contoh keterbatasan rancangan penelitian ini berkaitan dengan terbatasnya populasi yang tersedia atau terbatasnya prosedur yang bisa dipilih sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Contoh keterbatasan rancangan penelitian adalah misalkan dalam sebuah survei diperlukan responden yang mempunyai keahlian tertentu dan jumlahnya terbatas. Situasi ini dapat menimbulkan terbatasnya populasi sehingga pemilihan sampel menjadi lebih sulit. Jadi kalau ada syarat tertentu terkait surveinya ternyata itu sangat susah dilakukan. Nah, ini bisa menjadi keterbatasan rancangan penelitian. Terus keterbatasan dampak ini berkaitan dengan terbatasnya dampak dari penelitian yang dilakukan yang disebabkan karena populasi yang dipilih terlalu khusus atau terlalu fokus pada satu area. Nah, yang terakhir keterbatasan data atau prosedur statistika
berkaitan dengan jumlah data yang bisa dikumpulkan karena ukuran populasinya memang sangat kecil, sehingga peneliti kesulitan dalam menentukan sampel. Nah, ini juga mengakibatkan susahnya untuk menjalankan statistika parametrik. Jadi, yang tadi saya bicarakan itu namanya statistika parametrik, yang dimana data wajib berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka teman-teman harus menggunakan alur statistika non-parametrik. Seperti itu. Oke, ketiga tipe keterbatasan tadi yang dijelaskan mungkin terlalu umum. Disadari atau tidak, ada cukup banyak contoh keterbatasan penelitian yang bisa ditunjuk secara lebih pasti. Ini contoh-contoh keterbatasan penelitian dari ukuran sampel, profil sampel, pemilihan metode penelitian, proses pengumpulan data, akses ke sumber pustaka, umur data, sama perangkat pengambil data. Ini bisa menjadi permasalahan-permasalahan dalam keterbatasan penelitian. Nah, itu di bagian hasil sampai bagian diskusi. Sekarang di bab 5, bagian akhir ada namanya kesimpulan dan saran. Nah, bagaimana cara menulis kesimpulan? Kesimpulan ditulis untuk membantu pembaca memahami mengapa penelitian Anda ini penting. Jadi kesimpulan itu tidak hanya menulis ringkasan temuan, tapi juga berisi sintesis poin-poin utama. Jadi seperti membuat sinopsis film ya. Jadi di kesimpulan itu menjelaskan jika rumusan masalahnya ada 3, maka kesimpulannya juga harus ada 3. Jika rumusan masalahnya ada 2, maka kesimpulannya juga harus ada 2. Jadi kesimpulan itu wajib menjawab rumusan masalah. Nggak boleh rumusan masalahnya 3, kesimpulannya hanya 1. Berarti skripsinya belum selesai. Jadi buatlah 3 poin juga jika ada 3 rumusan masalah. Buatlah 2 poin juga di kesimpulan jika ada 2 rumusan masalah. Kalau ada 1 rumusan masalah saja, berarti ya cukup 1 paragraf saja. Nah, secara umum ada 2 variasi dalam menulis kesimpulan. Yang pertama itu menggunakan list, yang kalau di Word itu yang ada hitam-hitamnya itu bullet list, yang setiap isiannya menjawab 1 pertanyaan penelitian. Ini yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau ada 3 rumusan masalah, maka ada 3 kesimpulan, ada 3 bullet listnya. Kemudian yang kedua bisa ditulis dalam bentuk esai. Langsung aja ya bentuknya, tapi paragraf. Jadi kalau ada 3 rumusan masalah, maka ada 3 paragraf. Tapi dia nggak pakai yang bullet list ini lagi. Kalau ada 2 rumusan masalah, maka ada 2 paragraf. Kalau ada 1 rumusan masalah, maka ada 1 paragraf. Nah, ini pentingnya kesimpulan yang baik. Kesimpulan yang ditulis dengan baik memberi peluang kepada kita untuk menunjukkan pemahaman kita terhadap masalah penelitian. Nih, beberapa peluang adalah menyajikan kata akhir pada masalah yang dituangkan dalam sebuah artikel, meringkas pemikiran Anda dan menyampaikan implikasi yang lebih besar dari studi yang baru saja diselesaikan. Jadi ini bisa sekaligus ini ya di kesimpulan ya, terkait penelitian kita ini kira-kira bisa menyelesaikan studi baru apa nih, bisa menyelesaikan permasalahan baru apa nih, atau bisa memunculkan masalah baru apa gitu. Itu bisa ditulis di kesimpulan. Terus menunjukkan pentingnya ide Anda, itu juga bisa dituliskan di kesimpulan, dan memperkenalkan kemungkinan cara berpikir baru atau memperluas cara berpikir tentang sebuah masalah penelitian. Oke, ini struktur dan gaya penulisan kesimpulan. Untuk membuat kesimpulan yang menarik dan mudah dipahami, ada beberapa aturan.
Yang pertama, tulis kesimpulan kita dalam gaya bahasa sederhana dan kalimat-kalimat yang jelas. Jadi nggak usah bertele-tele ya di kesimpulan, jadi langsung mengarah ke rumusan masalah. Tunjukkan bahwa kesimpulan tidak hanya sekedar menulis ulang temuan penelitian. Ini yang paling penting, tunjukkan peluang untuk penelitian di masa depan. Ini sangat penting di kesimpulan. Jadi kita bisa memberikan saran, memberikan ide untuk peneliti selanjutnya yang mungkin membaca skripsi atau artikel kita, kira-kira dari penelitian kita ini nanti bisa dilakukan penelitian apa lagi di masa depan. Nah, itu nanti teman-teman bisa taruh di kesimpulan dan saran. Nah, ini membuat kesimpulan yang baik. Beberapa hal yang harus diperhatikan, kesimpulan sebaiknya berisi narasi yang menjelaskan bahwa kita sudah menjawab setiap pertanyaan penelitian. Jadi poinnya harus sama ya dengan rumusan masalah. Tuliskan kembali beberapa hasil analisis statistik jika pakai uji statistik yang kuantitatif di di kesimpulan tersebut. Nah, terus mengutip pendapat ahli yang relevan dengan yang kita tulis. Jadi bisa juga tadi di bagian diskusi kan dikatakan hasil temuan kita itu disandingkan atau dibandingkan dengan pendapat-pendapat ahli teori terdahulu sama penelitian terdahulu. Itu bisa juga ditulis di kesimpulan nantinya. Nah, ini contoh kesimpulan bentuk esai, dia bentuknya paragraf. Nah, penelitian ini mengusulkan model untuk mengukur keterlibatan siswa. Ada 6 hipotesis yang diuji dan semuanya didukung oleh data yang dikumpulkan. Jadi, ini dia menjelaskan tentang modelnya, mungkin ini menjelaskan tentang uji-ujinya. Jadi ada 2 paragraf ini berarti di bab 1 kita itu di bagian rumusan masalah ada 2 rumusan masalah. Nah, penulisan sitasi itu untuk kesimpulan sudah selesai. Sekarang penulisan sitasi ini yang saya sering komentari juga di tugas teman-teman bahwa wajib ada sitasi di setiap kalimat kita, khususnya di latar belakang dan di bab 2 di tinjauan pustaka. Nah, itu yang teman-teman harus perbanyak lagi baca sehingga bisa banyak mengutip atau menulis sitasi orang lain. Sitasi adalah bagian yang ditulis pada bagian tertentu dari proposal atau laporan penelitian yang mengutip karya orang lain. Jadi karya orang lain yang bisa dikutip apa? Idenya, teorinya, opininya, temuan penelitian. Sembarang fakta, gambar, tabel, data statistik, bagan, dan informasi non-tekstual lainnya yang digunakan atau adaptasi dan berasal dari karya orang lain. Bisa juga sembarang informasi yang tidak banyak diketahui oleh umum, itu juga boleh kita kutip. Kutipan dari ucapan atau tulisan orang lain, nah ini kalau kualitatif biasanya pakai yang ini. Parafrase atau menulis ulang, nah untuk sekarang itu wajib kalimatnya itu di parafrase. Jadi tidak kena plagiasi. Jadi misalkan si A mengatakan bahwa pada tahun 2019 COVID itu berpengaruh terhadap kematian. Nah, itu di parafrase. Pada tahun 2019 yang menyebabkan kematian adalah COVID. Nah, itu nanti bisa dibolak-balik ya. Kemudian yang terakhir yang bisa dikutip, bentuk lain yang belum termasuk dalam kelompok yang di sini itu semua bisa dikutip asal dia itu dari penelitian yang jelas. Oke, daftar pustaka atau referensi. Jadi sitasi-sitasi itu nanti akan ditaruh di daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar semua pustaka yang sudah disitasi. Jadi semua yang disitasi di referensi itu wajib muncul di daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu bisa berupa artikel penelitian, baik yang dalam bentuk jurnal atau proceeding. Bisa berupa buku, buku teks atau buku laporan bisa. Situs web dari berbagai organisasi,
yang relevan untuk penelitian kita. Nah, ini tapi jangan Wikipedia, jangan Blogspot ya. Itu. Bisa dari majalah, buletin, surat kabar. Artikel yang ditulis di sini juga jarang yang melalui proses telaah teman sejawat. Kita bisa pakai gambar, foto, bagan, tabel untuk menggunakan informasi non-tekstual dalam tulisan. Jadi, kalau kita mengambil gambar, misalkan kita mengambil gambar sebaran penyakit malaria, itu ternyata yang menerbitkan adalah Dinas Kesehatan. Nah, itu wajib muncul di daftar pustaka Dinas Kesehatan Samarinda misalkan, atau Dinas Kesehatan Jakarta. Itu wajib dilampirkan dari mana gambar, foto, bagan, atau tabel kita itu didapatkan. Bisa juga komunikasi personal. Jadi informasi yang berasal dari komunikasi langsung dengan seseorang juga bisa menjadi sumber pustaka dengan menyebutkan identitas personal tersebut meskipun terlebih dahulu kita harus minta izin. Jadi kalau yang kualitatif komunikasi atau wawancara kita secara langsung bisa masuk dalam daftar pustaka. Jadi harus ada citasinya itu nanti ya. Nah, citasi dan daftar pustaka tidak hanya sekedar pelengkap, tetapi memiliki beberapa kegunaan. Jadi kegunaannya adalah memenuhi persyaratan etika penulisan karya ilmiah untuk menghindari adanya plagiat. Nah, ini makanya tugas teman-teman yang dari tugas 1 sampai tugas 3, jika tidak ada daftar pustaka atau ada daftar pustaka nggak ada citasinya atau ada citasinya nggak ada daftar pustaka, maka tidak bisa dianggap tulisan karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu wajib ada citasinya, ada sumber referensinya, dan itu dituliskan di daftar pustaka. Kemudian hasil citasi itu apa? Memberikan kredit kepada ide atau konsep yang diusulkan oleh penulis. Jadi orang yang kita citasi akan mendapatkan kredit. Meyakinkan pembaca bahwa informasi tertentu yang disitasi diambil dari sumber yang dapat dilacak kembali. Jadi sumbernya makanya harus jelas gitu. Makanya kalau teman-teman mengutip dari sumber yang tidak jelas atau tidak terpercaya, maka hasil karya ilmiah teman-teman pun juga akan susah untuk dipercaya. Nah, citasi dan daftar pustaka juga menunjukkan bukti kedalaman dan keluasan bacaan Anda. Jadi semakin bagus citasi dan daftar pustakanya dikatakan bagus tuh jika pakai jurnal Q1, Q2 yang memang relevan dengan penelitian kita, berarti kita bagus tuh mencarinya karena kita mencari lebih dalam yang memang jurnal atau artikelnya itu memang sangat terpercaya. Nah, ini yang terakhir memudahkan pembaca untuk melokalisir pustaka dengan lebih mudah. Ini cara melakukan citasi. Secara umum ada dua cara melakukan citasi atau membuat kutipan. Cara yang pertama adalah mengutip langsung persis seperti yang tertulis dari sumbernya. Nah, ini contohnya. Nah, jadi ada bahasa gini ya, menurut Santosa, nah kita ada tanda petik karena ini langsung copy paste ya. Nah, ini boleh seperti ini, tapi kalau seperti ini di zaman sekarang akan banyak menyebabkan plagiasi kita sangat tinggi. Jadi secara umum biasanya adalah yang kedua. Dengan cara parafrase atau menulis ulang. Jadi apa yang ditulis di sumber kita, kita tuliskan dengan bahasa kita sendiri. Tapi tidak boleh melenceng jauh dari yang kita ambil sumbernya. Nih, sumbernya terlihat tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 baris. Ternyata setelah kita parafrase hanya 3 baris. Ini boleh. Jadi secara umum yang sekarang digunakan seperti ini. Karena ini akan mengurangi plagiasi kita. Ini dua perbedaan cara menuliskan bagian citasi, yaitu ada citasi langsung dan parafrase. Nah, pada citasi langsung, kalimat yang disitasi itu diberi tanda petik. Ya, wajib diberi tanda petik.
Pada parafrase tanda petik tidak diperlukan. Tapi kalau kita sudah mengubah yang kita sitasi itu dengan bahasa kita sendiri, itu tidak perlu pakai tanda petik lagi. Pada sitasi langsung, nomor halaman tempat kalimat yang disitasi harus ditulis, tapi kalau yang sudah di parafrase, nomor halaman tidak harus ditulis. Nah, ini yang tadi nih. Ini kalau di parafrase, kalau di sitasi langsung, dia wajib menulis halaman berapa, tapi kalau kita memparafrase tidak perlu menulis halamannya berapa. Oke, jenis sitasi. Secara umum ada dua jenis, menggunakan footnote atau endnote atau body note. Bisa body note atau footnote. Footnote itu gimana? Footnote adalah penulisan sumber pustaka yang disitasi di bagian bawah halaman. Kalau endnote atau body note adalah sumber pustaka yang disitasi di bagian akhir dari laporan penelitian. Contohnya gimana? Nih, footnote itu dia ini angkanya itu ada superscript gitu, angka 2. Misalkan ini dia mau mengutip dari entah dari mana sumbernya, maka dia wajib ada ini tandanya, ada angkanya yang seperti pangkat. Kemudian 2 ini dijelaskan di mana? Dijelaskan di bagian bawah di footnote. Di Word itu ada footnote di bagian bawah menjelaskan bahwa angka 2 ini sumbernya adalah ini www.scribbler.com. Itu kalau footnote, penulisannya adalah bentuk angka seperti ini. Kalau body note atau endnote langsung teori of plan behavior atau TPB, nah itu sumbernya dari mana? Jadi dia bukan menuliskan angka, tapi dia menuliskan nama sumbernya itu siapa, tahunnya itu tahun berapa. Gitu dia. Jadi dia langsung bentuk tanda kurung dan tutup kurung, di mana diawali dengan namanya, koma, tahunnya. Kalau footnote itu dia dituliskan dalam bentuk angka yang berupa pangkat terus dijelaskan di bagian bawah. Kalau body note atau end note nggak ada lagi footnote-nya seperti itu. Yang mana yang dipakai tergantung template-nya ya, template-nya Bapak Ibu. Jadi bisa pakai kalau memang disuruh end note atau body note maka penulisan sitasi seperti ini. Kalau disuruh footnote berarti penulisan sitasinya berupa angka. Nah, memudahkan teman-teman gunakanlah Mendeley atau Zotero atau yang lainnya yang teman-teman tahu. Tapi secara umum pakai Mendeley atau Zotero. Nah, setelah melakukan sitasi, jadi ada gaya penulisan dalam sitasi maupun daftar pustaka. Yang pertama, gaya penulisan sitasi IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineer. Nah, ini jurnal yang terkenal juga ya. IEEE ini bisa digunakan. Jadi cara penulisannya dia seperti ini. Dia bukan body note, bukan juga footnote, tapi penulisannya dia seperti ini maunya. Oleh 1, 2. Jadi dia tidak nuliskan nama sama tahun, tidak juga nuliskan angka seperti pangkat, tapi dia cukup seperti ini. Jadi angka 1, 2, 3 ini nanti dijelaskan di daftar pustakanya. 1 itu siapa sih? 2 itu siapa sih? 3 itu siapa sih? Ini untuk gaya jurnal IEEE. Nah, gaya apa? Ini gaya yang paling sering digunakan. Perbedaannya apa? Jadi kalau gaya apa, nah itu dia teman-teman bisa lihat di sini ini menggunakan body note atau end note tadi. Setiap ada kalimat yang dikutip, itu penulisannya buka kurung, nama penelitinya atau nama artikelnya, nama penelitinya, penulisnya, dan tahun ditulisnya. Jadi penulisannya pakai endnote atau body note. Nah, daftar pustakanya dia biasanya seperti ini penulisannya. Nama, tahun, baru di sini ada understanding continuance, ini adalah
nama artikelnya, judul artikelnya itu, baru ada penulisan siapa yang nerbitkan, di jurnal mana dia, baru ada doi-nya. Jadi kalau penulisan apa itu dia seperti ini daftar pustakanya, citasinya dia bentuknya endnote atau body note. Kalau yang IEEE tadi, dia nggak ada bentuk paragraf ya, dia cuma bentuk angka-angka saja. Nah, ini penulisannya namanya, nama penulisnya. Nah, judul penelitiannya itu menggunakan tanda petik, baru ini adalah nama jurnalnya, baru terakhir tahunnya. Jadi dia perbedaannya di situ dengan apa. Kalau apa tadi namanya di bagian daftar pustaka, tahunnya. Nah, penulisan judul artikelnya tidak perlu pakai tanda petik. Yang untuk penerbit jurnalnya dikasih miring. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada perbedaan. Ada lagi gaya MLA. Jadi perbedaan pertama adalah pada MLA jika penulis lebih dari satu maka penulis pertamalah yang ditulis. Jadi kalau MLA, nah ini teman-teman lihat, ini dia nggak ada di citasi itu nggak ada tahunnya, dia hanya menuliskan nama-namanya saja. Nah, jadi nggak kelihatan nih tahun berapanya ini di sini. Nah, untuk bagian daftar pustakanya, penulisannya pun nama, baru nama judul penelitiannya itu pakai tanda petik, hampir sama kayak IEEE tadi. Tahunnya ada ditulis itu setelah ini, menuliskan jurnal penerbitnya siapa. Nah, cara penulisan daftar pustaka, artikel jurnal, dan artikel telaah atau review artikel. Nah, secara umum kalau artikel jurnal itu menggunakan apa? Jadi ada namanya dulu, tahunnya, kemudian judul artikelnya, nama jurnalnya, volume sama isu, dan nomor halaman. Tapi kalau artikel dalam proceeding, ini artikel secara umum ya, artikel jurnal. Kalau lewat proceeding, biasanya penulisannya seperti ini. Nama penulis, tahun artikel, judul artikel, nama seminarnya apa, kota dan negaranya di mana. Kalau di buku, nah kalau buku dia beda lagi. Jadi penulisannya itu nama, tahun. Nah, untuk buku itu ditulis miring. Kalau yang artikel kan tidak ditulis miring. Dia hanya ada tanda petik saja. Tapi kalau apa nggak ada tanda petiknya, yang dimiringkan adalah yang jurnal penerbitnya. Tapi kalau buku, judul bukunya itu ditulis miring, penerbitnya tidak perlu tulis miring. Nah, kalau web gimana penulisan daftar pustaka kalau kita ngambil di Wikipedia misalkan, atau di situs web yang memang resmi. Jadi caranya nama penulis, tahun artikelnya, judul artikel di webnya tersebut, baru alamat webnya. Ini yang paling penting adalah alamat webnya harus di copy paste, baru ada tulisan diakses tanggal berapa. Ini wajib untuk kalau penulisan daftar pustaka melalui situs web. Nah, ini pengelolaan daftar pustaka seperti yang saya bilang tadi, bisa menggunakan Mendeley, Zotero. Jadi ini langsung otomatis nanti daftar pustaka atau citasi teman-teman, ada EndNote, Japret, dan Bebop. Berikut disajikan salah satu contoh pengelola pustaka yakni Mendeley. Ini yang paling sering digunakan karena dia gratis ya, Zotero pun gratis. Mendeley ada pengelola pustaka yang bisa diunduh secara gratis, baik versi Macintosh maupun Windows. Mendeley bisa menjadi add-on, jadi bisa ditambahkan ya di Microsoft Word untuk memudahkan pengelolaan pustaka. Nah, ini cara-caranya. Jadi ini untuk tampilan Mendeley-nya. Jadi di Mendeley itu teman-teman setiap artikel atau sumber referensi yang teman-teman dapat, teman-teman bisa ada library-nya. Jadi ada library, ada pustakanya di situ. Misalkan kita sudah ada 10
sumber. Nah, 10 sumber itu kita masukkan dulu ke library kita di Mendeley. Nah, ada stylenya juga. Jadi kita bisa tentukan stylenya mau yang apa tadi kah, atau IEEE tadi kah, atau yang lainnya. Nah, setelah ini dimasukkan ke library kita, maka nanti bisa kita langsung otomatis di Word yang sudah kita punya tadi. Oke, mungkin itu penjelasan terkait TU Web kita. Apa ada yang mau ditanyakan? Silahkan bagi yang mau bertanya. Izin bertanya Pak, boleh Pak? Iya, silahkan. Oh, untuk yang apa namanya file tadi untuk materinya boleh di-share Kak Pak? Untuk bahan kita Pak. Oh, di sistem Pak. Makasih Pak. Di sistem itu ada Pak. Di ini ya, di e-learningnya ada. Oh, oke Pak, makasih. Belum Ya, lihat berarti saya. iya. Nanti bisa dilihat. Sepertinya tugas 4 itu ya sampai di sini. Eh, di tugas 3 itu saya lihat sampai metode penelitian. Nanti tugas 4 ada menambahkan ini. Kan sebenarnya yang saya jelaskan ini adalah harus ngambil data dulu, terus itu membuat analisis hasil. Nah, itu kan sebenarnya dilakukan setelah proposal ya, setelah proposal. Nah, tapi di sini diminta teman-teman ada gambaran lah, tuliskan saja sedikit terkait gambaran yang akan terjadi di bab 4 sampai kesimpulan sementaranya seperti apa, harapannya seperti itu. Walaupun belum melakukan penelitian secara langsung. Seperti itu. Mana ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, mungkin kalau nggak ada bisa kita cukupkan. Nanti bisa sambil kita lakukan diskusi lagi. Lewat WA saja tidak apa, atau lewat sistem juga diperbolehkan, terserah enaknya lewat mana. Nanti silakan dikerjakan juga terkait tugas-tugasnya. Untuk tugas ketiga ini nanti harus diberi itu hanya terima atau tidak. Jadi akan saya lihat lagi dari bab 1 sampai bab 3 terkait citasi sama daftar pustakanya dan semuanya. Jadi nanti sebelum lanjut ke tugas 4, di tugas 3 ini paling enggak bab 1 sampai bab 3-nya sudah cukup baik seperti itu. Oke, mungkin itu saja buat TU Web 3 kita pada malam ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Nanti bagi yang belum hadir bisa lihat rekamannya di sistem, nanti saya kirim. Mungkin itu saja saya cukupkan. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.